Bab 176 Peringatan. Putri, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan ke kamar untuk mengambil barang bawaan saya. Simu dengan hati-hati menyimpan pecahan tulang cian itu dan berkata kepada Putri Huowu, lalu berbalik untuk pergi. Simu, kau tidak perlu ikut denganku, kata Putri Huowu tiba-tiba, tatapannya berubah. Wajah Simu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Ia berhenti dan berbalik untuk menatapnya, tatapannya penuh tanya. Kau telah bekerja keras mengumpulkan jiwa-jiwa binatang dan rahasia totem. Kau harus tetap di sini dan fokus melenyapkan bahaya tersembunyi di dalam dirimu. Aku memiliki pendeta taring api untuk melindungimu, jadi keselamatanmu bukan masalah. Setahuku, rahasia totem barbar tidak mudah dikuasai. Di sini, kau bisa berkonsultasi dengan pendeta taring api dan yang lainnya. Setelah kau meninggalkan istana salju suci, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan untuk meminta nasihat orang lain, kata Putri Huowu. Terima kasih, Putri, atas pertimbanganmu, kata Simu, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Putri Huowu. Putri Huowu tersenyum tipis dan mengeluarkan token ungu emas seukuran telapak tangan berujung 7 dari pinggangnya. Satu sisinya terukir rune aneh, sisi lainnya bertuliskan, aliansi. Ia menyerahkannya kepada Simu. Simu, terkejut, menerimanya. Ini token ungu emas aliansi 7 sekte. Dengan token ini, kau bebas masuk dan keluar dari 7 sekte dan meminta bantuan dari kubu aliansi manapun. Kau telah berperan penting dalam membentuk aliansi yang sukses ini dengan kaum barbar. Aku akan memberikan ini kepadamu sebagai tanda terima kasihku, kata Putri Huowu. Bagaimana caranya? Simu terkejut dan segera menolak, mencoba mengembalikan token itu. Saudara Si, tidak perlu menolak. Token ini tidak berguna bagiku. Aku sudah menjanjikan sesuatu kepadamu, dan sekarang kau harus mengurusnya sendiri. Aku merasa bersalah. Token ini adalah balasan kecilku, kata Putri Huowu sambil terkekeh. Simu tidak bisa menolak lagi, jadi ia menyimpan token itu. Ngomong-ngomong, pendeta Yihe ini menyimpan dendam yang mendalam padamu. Dia tidak akan berani mengutak-atik rahasia totem di depan pendeta tinggi, tetapi kau tetap harus berhati-hati saat kembali ke suku manusia, kata Putri Huowu dengan suara rendah. Simu sedikit mengernyit, lalu mengangguk perlahan. Saat itu, pendeta ianya telah menyelesaikan pembentukan tim pengawalnya dan datang bersama sekelompok kecil lebih dari 20 orang. Meskipun kelompok itu kecil, setiap barbar memiliki kekuatan di atas tahap akhir alam yang diperoleh. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda bertopeng dengan tatapan yang agak dingin, namun aura yang kuat terpancar darinya, menunjukkan bahwa ia adalah makhluk bawaan. Ini adalah tetua lancing dari suku kami. Mulai sekarang, beliau akan bertanggung jawab atas keselamatan Putri Huowu dalam perjalanan ini, kata ianya dengan percaya diri. Kalau begitu, saya akan merepotkan tetua lancing, kata Putri Huowu sambil tersenyum tipis. Tatapan dingin wanita bertopeng itu sedikit memudar, dan ia mengangguk kepada Putri Huowu, berdiri diam. Tetua ianya, ada sesuatu yang mungkin saya perlu bantuan Anda. Putri Huowu kemudian memberitahu ianya tentang niat Simu untuk tinggal dan mempraktikkan mistisisme totemik. Jangan khawatir, Putri Huowu, saya serahkan ini kepada Anda. Saudara Simu, jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya, pendeta ianya segera setuju.
Itu melegakan. Putri Huwu mengangguk, lalu berbalik dan, dikelilingi oleh wanita muda bertopeng dan yang lainnya, menuruni gunung. Di sebuah ruangan batu di dalam istana Qingya, Simu, yang baru saja kembali ke kamarnya, duduk bersila di tempat tidurnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat ia menatap pecahan tulang cian di tangannya, siap untuk periksanya dengan saksama. Tok-tok, sebuah ketukan berirama terdengar di pintu. Simu terkejut. Ia melirik pecahan tulang itu dengan agak enggan, lalu menyelipkannya kembali ke dalam pelukannya sebelum bangkit dan meninggalkan kamar tidur. Ia segera membuka pintu, memperlihatkan seorang barbar muda berjubah pendeta putih, tersenyum dan berdiri di pintu masuk. Saya Mozu, seorang pendeta dari Istana Salju Suci. Bolehkah saya bertanya apakah Anda prajurit Simu dari delegasi manusia? Pendeta muda itu bertanya lebih dulu. Pendeta Mozu, saya Simu. Silakan masuk. Simu mengangguk. Tidak perlu, prajurit Simu. Saya datang menemui Anda karena pendeta tinggi ingin bertemu dengan Anda. Mozu melirik Simu dengan rasa ingin tahu. Pendeta Mozu, tahukah kau mengapa pendeta agung ingin memanggilku? Tanya Simu dengan tenang, terkejut. Perundingan damai antara kedua suku telah berakhir, dan ia hanyalah pengawal biasa Putri Huwu. Mengapa pendeta agung tiba-tiba memanggilnya? Aku tidak tahu. Mozu menggelengkan kepalanya. Simu tak punya pilihan selain mengikuti Mozu, merasa gelisah, menuju istana Salju Suci. 1/4 jam kemudian, Simu dan Mozu muncul di depan aula samping jauh di dalam istana Salju Suci. Prajurit Simu, aku tidak diizinkan masuk ke sini. Kumohon. Mozu berdiri di pintu dan memberi isyarat agar Simu masuk. Simu menarik napas dalam-dalam, melangkah ke aula samping, dan segera melihat sekeliling. Aula ini kecil. 4 pilar batu tebal menopang seluruh ruangan. Sebuah anglo mentega digantung di setiap pilar batu. Nyala api yang berkelap-kelip membuat seluruh ruangan tampak agak redup. Aula itu didekorasi sederhana. Selain 2 baris kursi di tengah, tidak ada dekorasi lain. Imam besar bilige yang tua dan ringkih sedang bersandar di kursi utama dengan mata terpejam. Apakah itu Simu? Kemarilah dan duduklah. Tidak perlu ditahan. Suara rendah bilige tiba-tiba terdengar, seolah mendengar langkah kaki Simu. Ya, jantung Simu berdebar kencang. Ia segera melangkah maju untuk memberi hormat, lalu menemukan kursi di sebelah kiri imam besar dan duduk dengan hormat. Saya memanggil Anda ke sini hari ini terutama untuk membahas kutukan jiwa mayat yang telah menimpa Anda. Saya kira Anda berniat untuk mulai memahami misteri totem dan menyegel jiwa-jiwa binatang. Bilige perlahan membuka matanya dan bertanya. Memang, itulah yang ingin saya lakukan, jawab Simu dengan tenang, sebuah pikiran berkecamuk dalam dirinya. Jika Anda gegabah mencoba menyegel jiwa-jiwa binatang sebagai prajurit totem biasa, kemungkinan besar Anda akan berada dalam situasi hidup atau mati bahkan sebelum kutukan jiwa mayat dicabut. Bilige menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa Anda berkata begitu, Imam Besar? Simu terkejut, hampir melompat berdiri. Pikiran pertamanya adalah pendeta suku ular ganas, Yihe, telah mengutak-atik misteri totem. Namun, ia telah memeriksa fragmen tulang itu begitu menerimanya, dan pola totem yang tergambar di dalamnya identik dengan yang ditemukan pada suku ular ganas, dan prinsip-prinsip yang dijelaskan juga konsisten dengan yang ditemukan dalam misteri totem yang ia peroleh dari suku Gagak. Pikirannya berkecamuk,
tetapi ia dengan bijak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kau tidak perlu meragukan keaslian teknik totem ular di tanganmu. Ada alasan lain untuk ini. Biarkan aku menjelaskannya perlahan. Billy G mendesah pelan, seolah-olah ia telah meramalkan masa depan. Kata-katanya langsung mengungkapkan pikiran Simu. Hati Simu tergerak, dan ia menjawab, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan dengan saksama. Dari kata-kata Billy G selanjutnya, Simu akhirnya mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang rahasia totem barbar. Ternyata, agar orang barbar biasa bisa menjadi prajurit totem, mereka harus terlebih dahulu memiliki totem yang diukir di tubuh mereka oleh seorang pendeta dari setiap suku. Kemudian, mereka harus mencoba menyegel jiwa binatang buas pasca kelahiran. Setelah berhasil disegel, mereka menjadi prajurit totem. Selanjutnya, dengan terus-menerus menempa jiwa binatang dan memanfaatkan energi spiritualnya, mereka secara bertahap meningkatkan kekuatannya dan, pada gilirannya, kultivasi mereka. Oleh karena itu, tingkat kultivasi prajurit totem barbar berkaitan erat dengan jiwa binatang yang mereka segel. Jiwa binatang biasa-biasanya mencapai kesempurnaan agung pasca kelahiran, dengan hanya sedikit jiwa binatang tingkat tinggi dan langka yang berpotensi maju ke tahap bawaan. Kebanyakan prajurit totem pasca kelahiran, setelah mencapai kesempurnaan agung pasca kelahiran dalam jiwa binatang mereka, kemudian, dengan menggunakan jiwa mereka sendiri dan kekuatan jiwa dari jiwa binatang tersebut sebagai fondasi, mencoba menyegel jiwa binatang bawaan awal, dengan demikian naik ke tahap bawaan. Secara umum, jiwa binatang yang diperoleh segel pertama orang Manchu biasa sebagian besar berada pada tahap awal, dan itu pun, tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Hal ini karena semakin tinggi tingkat kultivasi jiwa binatang, semakin rendah peluang keberhasilan segel, dan semakin tinggi tingkat jiwa binatang, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi bumerang selama penyegelan. Petik 2. Ular piton ganas berkepala 3 yang akan kau segel mewarisi garis keturunan naga emas kuno berkepala 9. Tingkat kultivasinya sangat tinggi dan tingkat kultivasi bawaan tingkat menengah. Jika kau menyegel jiwa binatangnya secara langsung, meskipun keberhasilannya akan memungkinkanmu untuk melompat ke kekuatan bawaan tingkat menengah, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi, hampir mustahil, kata Billy G tanpa ekspresi. Simu memucat seperti tersambar petir. Kegembiraannya karena menerima totem rahasia suku ular ganas sirna saat ia mendengar Billy G menjelaskan metode kultivasi barbar yang sebenarnya. Simu, kau mempraktikkan rahasia totem suku ular ganas bukan untuk meningkatkan kultivasimu, melainkan hanya untuk mematahkan kutukan jiwa mayat abadi suku ular ganas. Karena itu, kau tidak perlu menyegel jiwa ular piton berkepala 3 sepenuhnya. Kau cukup menggunakan rahasia totem suku ular ganas untuk memandu jiwa ular piton berkepala 3 melahap jiwa terkutuk, lalu kau bisa langsung mematahkan segelnya. Meskipun metode ini mungkin akan membuang jiwa, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Tepat ketika Simu merasa tertekan, Billy G tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Simu awalnya tertegun, lalu gembira. Sebagai otoritas tertinggi dalam rahasia totem barbar, kata-kata Billy G tidak mungkin salah. Pendeta Agung, mengapa kau mengatakan ini padaku? Setelah beberapa saat, wajah Simu kembali normal, dan ia bertanya dengan binar di matanya. Simu, apakah kau punya kalung milik suku barbar kami? Billy G tidak menjawab pertanyaan Simu,
melainkan menanyakan sesuatu yang tak terduga. Simu tertegun sejenak, lalu langsung teringat kalung aneh yang ditinggalkan Feng Li. Pada saat itu, sebuah kekuatan tak terlihat sedalam laut, aneh dan tak terlukiskan, tiba-tiba menyelimutinya. Terkejut, ia mendongak. Pendeta agung yang tua dan rapuh itu tidak bergerak, tetapi matanya yang redup semakin terang. Simu merasakan hawa dingin di hatinya. Dua tatapan yang seolah mampu menembus segalanya menyapu dirinya, seolah semua rahasia di hatinya telah terungkap. Memang, Simu mengakui dengan hawa dingin di hatinya. Bagaimana kalau kau menunjukkannya padaku? Nada bicara pendeta agung itu datar, tetapi penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan. Setelah sedikit ragu, Simu melepas kalung yang tampak agak aneh dari lehernya. Di atasnya terukir seekor binatang aneh yang tampak seperti kera tetapi bukan kera. Bab 177, Mematahkan Kutukan. Simu berdiri, memegang kalung itu, dan maju 2 langkah, siap menyerahkannya kepada Bilige. Pada saat itu, kekuatan tak terlihat yang mengelilinginya tiba-tiba melonjak. Sebelum ia sempat bereaksi, aura putih berkilauan muncul di anggota tubuhnya. Darah dan zenkinya langsung membeku, dan dalam sekejap mata, ia tak bisa bergerak sama sekali. Wajah Simu membeku, dan ia berpikir, ini gawat. Ia jelas tidak menyangka pendeta tinggi akan tiba-tiba membatasi gerakannya. Bilige tetap tenang, mengabaikan perubahan ekspresi Simu. Ia perlahan berdiri, menopang dirinya dengan tongkatnya, yang terasa seperti ranting mati, dan perlahan berjalan menuju Simu. Tepat ketika Simu menegang, ia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Bilige hanya tertuju pada kalung di tangannya. Ia merasakan perubahan mendadak dalam pikirannya, dan menghela napas lega. Dengan Simu yang hanya selangkah lagi, mata Bilige berkedip ragu, dan akhirnya ia berhenti, tak bergerak lagi. Matanya kini jernih, dan ia menatap kalung itu dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia perlahan mondar-mandir di sekitarnya, tatapannya menjadi agak aneh. Sesaat kemudian, Bilige perlahan kembali dan duduk di kursi utama. Tatapannya kembali meredup, dan ia terdiam beberapa saat. Tepat saat Simu merasa gelisah, lingkaran cahaya di tubuhnya berkedip 2 kali sebelum menghilang. Bersamaan dengan itu, kekuatan tak terlihat yang menyelimutinya surut seperti air pasang. Simu gembira, tetapi ia tidak berani duduk lagi. Ia hanya berdiri di sana dengan hormat. Simu, dari mana kau mendapatkan kalung ini? Bilige mendesah dan bertanya. Seorang temanku menyimpannya sementara bersamaku, gumam Simu, pikirannya berputar. Aku mengerti, kau boleh pergi. Bilige menggelengkan kepalanya. Bilige tampak tidak ingin mempertanyakan kepasrahan Simu. Ia melambaikan tangannya yang layu, membiarkannya pergi. Simu, seolah dimaafkan, segera berbalik dan bergegas pergi. Setelah Simu pergi, sebuah pintu rahasia tiba-tiba terbuka di dinding istana di belakang pendeta agung, dan seorang pendeta parubaya dengan aura yang sangat kuat melangkah keluar. Pendeta agung, kalung itu jelas salah satu milik suku barbar kita, dan aku bisa merasakan fluktuasi jiwa yang sangat kuat di dalamnya. Kalung ini pasti harta karun yang langka. Bagaimana mungkin kalung ini jatuh ke tangan manusia? Tanya pendeta parubaya itu, wajahnya penuh kebingungan. Meskipun kalung ini adalah harta karun, kalung ini juga merupakan benda yang tidak menyenangkan. Selama ribuan tahun,
Setiap suku yang telah mendapatkan kalung ini pada akhirnya mengalami kemunduran yang tak terjelaskan. Sekarang kalung ini telah jatuh ke tangan manusia, mungkin itu bukan hal yang buruk bagi kita, bangsa barbar. Billy G mendesah. Sementara itu, Simu telah keluar dari istana salju suci. Ia akhirnya menghela napas lega, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Ia masih tidak mengerti tujuan pendeta agung memanggilnya, tetapi satu-satunya hal yang ia tahu pasti adalah bahwa alasan utama kunjungannya adalah kalung Feng Li. Namun yang paling membuatnya bingung adalah pendeta agung itu bahkan tidak repot-repot mengambil kalung itu, bahkan tidak menyentuhnya. Simu menggelengkan kepalanya, menyingkirkan semua pikiran kacau ini. Saat ini, mengangkat kutukan jiwa mayat abadi secepat mungkin adalah hal terpenting baginya. Kalau tidak, ia tidak akan mau tinggal di suku barbar itu bahkan untuk 1/4 jam pun. Setelah meninggalkan aula samping, Simu bergegas kembali ke kamarnya sendiri. Ia duduk bersila di tempat tidurnya, ekspresinya masih ragu, sedikit rasa takut masih terasa. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Billy G benar-benar membuatnya ketakutan. Dengan satu lambaian tangannya, ia berhasil menahannya, bahkan di tahap akhir alam yang deep. Ini adalah sesuatu yang mustahil dicapai oleh makhluk bawaan. Bahkan saat Billy G menahannya, ia tetap tidak memancarkan jejak aura atau kekuatan magis, membuatnya semakin sulit baginya untuk memahami barbar tua yang tampak gemetar itu. Untungnya, dari sudut pandang saat ini, Billy G ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Ia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah ini. Ia mengeluarkan kalung itu dan mengamatinya dengan saksama. Setelah Simu mendapatkan benda ini, ia telah memeriksanya berkali-kali. Kalung ini tidak bereaksi terhadap energi sejati maupun kekuatan sihir. Feng Li menyebutkan bahwa benda ini berkaitan erat dengan totem di tubuhnya dan tidak dapat dirusak. Namun, dari sudut pandangnya saat ini, kalung ini tampaknya tidak mudah dihancurkan. Bagaimanapun, kalung ini dapat menarik perhatian pendeta tinggi barbar, dan jelas bukan benda biasa. Mengenai asal-usul benda ini, saya khawatir saya harus menunggu sampai bertemu Feng Li lagi untuk mengetahuinya. Simu mengamatinya sebentar, menyimpan kalung itu, lalu mengeluarkan potongan tulang hijau itu lagi, dan menempelkannya di dahinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tubuhnya tidak bergerak. Ia duduk seperti ini selama lebih dari 1 jam, dan Simu akhirnya perlahan membuka matanya berkedip-kedip. Ia tidak sepenuhnya asing dengan misteri totem barbar. Sebelumnya, ia telah menerima salinan rahasia totem suku Teng Ya dari kepala suku Teng Ya dan telah membacanya sekilas. Namun, fragmen tulang cian memberikan penjelasan yang lebih rinci. Teknik ukiran totem barbar sebagian besar mirip dengan formasi jimat manusia. Hanya saja tekniknya diukir pada tubuh manusia, sementara yang lainnya diukir pada kertas jimat. Pola totem barbar dalam berbagai bentuk hewan bukanlah kreasi acak, melainkan sistem kultivasi komprehensif yang diwariskan turun-temurun. Totem hewan ini mengandung kekuatan penyegel yang mendalam dan misterius yang dapat memenjarakan roh binatang buas dan mendapatkan kekuatan warisan mereka. Totem barbar tidak digambar dengan pena, melainkan ditusukkan ke dalam tubuh menggunakan jarum khusus yang disebut jarum Teng. Penusukan ini membutuhkan sirkulasi qi dan darah di dalam tubuh. Oleh karena itu, penempatan jarum yang tepat sangat penting. Satu kesalahan saja dapat mengganggu sirkulasi qi dan darah
yang menyebabkan cedera serius. Simu tersenyum tipis. Apakah persyaratan presisi akupuntur sangat tinggi? Dengan mata clairvoyance-nya, bahkan presisi yang paling menuntut pun tidak akan membuatnya gentar. Satu-satunya perhatiannya sekarang adalah kata-kata pendeta tinggi. Menurutnya, menggunakan roh ular piton ganas berkepala 3 untuk mengusir kutukan totem di dalam dirinya, meskipun hanya tersegel sebagian, akan jauh lebih mudah daripada menyegelnya sepenuhnya, tetapi ada juga risiko kegagalan. Mengesampingkan potensi dampak pada tubuhnya jika segel gagal, kekuatan kutukan mayat 10.000 jiwa tak terhancurkan. Jika meletus, ia akan tamat. Dengan pemikiran ini, raut wajah Simu tiba-tiba menjadi tegas. Dengan rencananya, Simu tanpa ragu membuka pintu dan pergi. Setengah hari kemudian, ia kembali membawa sebuah paket dan langsung menuju ruang rahasia. Ia membuka paket itu, memperlihatkan beberapa jimat hitam, beberapa batu roh hijau, dan jarum hijau sepanjang 15–19 cm, sedikit lebih tebal di bagian tengah dan sangat tajam di kedua ujungnya. Pada jarum tersebut, samar-samar terlihat beberapa prasasti sihir setipis jarum. Simu meminta pendeta gigi api untuk mendapatkan benda-benda ini, dan ia menghabiskan banyak emas untuk mendapatkannya. Semua itu adalah hal yang dibutuhkan untuk menyegel jiwa binatang. Jarum panjang berwarna cian itu adalah jarum Teng. Jimat dan batu roh digunakan untuk membentuk formasi totem, menyegel jiwa binatang di dalam tubuh. Simu menyibukkan diri dengan tugas itu. Meskipun tidak berpengalaman dengan formasi totem, ia telah berkonsultasi dengan pendeta taring api sebelumnya. Dengan jimat siap pakai ini, membentuk formasi menjadi cukup mudah. Setelah beberapa saat, formasi totem melingkar pun terbentuk di dalam ruang rahasia. Benang-benang cahaya hitam bersilangan dan muncul dari udara tipis, perlahan berputar menjadi pilar hitam. Simu duduk bersila di dalam formasi, tubuh bagian atasnya terbuka. Totem kutukan di dadanya bahkan lebih terang dan menyilaukan daripada sebelumnya, pemandangan yang mengejutkan dan tampak hidup. Ia tersenyum kecut, menyadari bahwa situasinya tidak memungkinkan penundaan lebih lanjut. Setelah sekian lama memulihkan mana dan zenki-nya ke puncak kekuatan, Simu perlahan membuka matanya. Dengan lambaian tangannya, kantong jiwa binatang di pinggangnya memancarkan cahaya hitam, dan sebuah bola cahaya hitam, kira-kira seukuran semangka, muncul. Di dalamnya, seekor ular piton mini berkepala 3 meronta, tetapi tampaknya terperangkap oleh penghalang tak terlihat. Di dalam bola cahaya hitam itu terdapat jiwa binatang piton berkepala 3. Mata Simu berkilat, dan ia mengucapkan mantra yang samar. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya hitam melesat keluar, mengenai jiwa binatang itu. Lapisan cahaya merah darah menyambar di sekitar jiwa itu, memperlihatkan jaring laba-laba merah tipis. Jaring ini adalah kekuatan pengurung kantong jiwa binatang, yang secara efektif menjebak jiwa binatang di dalamnya. Jika tidak, dengan kekuatan siantian tingkat menengah piton berkepala 3, bahkan jiwa binatang itu sendiri akan memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Simu menatap jaring merah darah itu, matanya berkilat. Ia menggumamkan sesuatu, dan dengan jarinya yang seperti pisau, ia perlahan menunjuk lagi. Cahaya hitam yang lebih halus dan kasar melesat keluar, berubah menjadi bilah hitam yang menebas jaring merah darah itu. Suara retakan samar bergema saat jaring berdarah itu hancur.
Jiwa binatang piton berkepala 3 itu tiba-tiba berubah menjadi ular hitam tembus pandang seukuran kaki. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, menatap Simu dengan niat berbisa. Sesaat kemudian, ular hitam berkepala 3 itu mengayunkan ekornya dan menerjang Simu. Simu mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari lingkaran sihir hitam di sekitarnya, menghantam jiwa binatang ular hitam berkepala 3 itu dan membuatnya terpental. Ular hitam berkepala 3 itu terguling beberapa kaki sebelum menghantam tepi lingkaran sihir hitam, seperti menabrak dinding lunak, dan langsung terpental. Mata ular piton berkepala 3 itu bersinar lebih ganas, dan dengan jentikan tubuhnya, ia berubah menjadi bayangan hitam, menerkam sekali lagi ke arah Simu. Simu tetap tenang, jari-jarinya bergerak dengan metodis. Sinar cahaya hitam membombardir jiwa binatang ular piton berkepala 3 itu, dengan mudah membuatnya terpental berkali-kali. Setelah beberapa saat, cahaya hitam pada jiwa binatang ular piton berkepala 3 itu akhirnya sedikit meredup, dan ia tampak sedikit lesu, dan sedikit ketakutan muncul di matanya saat menatap Simu. Simu tersenyum tipis, merapal mantra, dan melambaikan tangannya. Puluhan garis hitam melesat keluar dari lingkaran sihir, membentuk sangkar hitam melingkar yang langsung menyelimuti jiwa binatang piton itu. Jiwa binatang piton itu terkejut dan berjuang mati-matian, menerjang ke kiri dan ke kanan, tetapi kekuatan jiwanya telah sangat dilemahkan oleh Simu, dan ia tidak dapat melepaskan diri. Wajah Simu melunak, dan ia melambaikan tangannya. Sangkar hitam itu perlahan melayang dan berhenti di sampingnya. Bab 178, Serangan Balik Jiwa. Simu menatap sangkar hitam di hadapannya dan menghela napas lega. Ia mengambil jarum hijau panjang itu dan, dengan sebuah pikiran, perlahan-lahan menyalurkan ki batinnya ke dalamnya. Detik berikutnya, simbol-simbol penyihir di permukaan jarum menyala, dan semburan cahaya hijau memancar dari ujungnya. Dengan suara, dengungan pelan, sehelai sutra hijau melesat keluar dari ekor jarum dan menusuk roh ular piton berkepala 3 di dalam sangkar hitam di hadapannya. Tubuh ular piton berkepala 3 itu bergetar hebat, kepala dan ekornya meronta-ronta mati-matian, tetapi terbelenggu oleh sangkar hitam, ia tak mampu melepaskan diri. Benang sutra hijau yang menembus roh ular piton itu bergetar sedikit, dan sehelai kekuatan jiwa hitam langsung menyebar di sepanjang benang, menyatu dengan jarum hijau dan perlahan-lahan mewarnainya menjadi hitam. Ekspresi Simu mengeras, matanya sedikit melebar, pupilnya langsung berubah menjadi kemasan. Ia menatap dadanya, dan kemanapun pandangannya tertuju, kulit di dadanya diperbesar beberapa kali lipat, detail terkecilnya terlihat. Ia menarik napas dalam-dalam, dan perlahan menusukkan ujung jarum panjang berwarna cian itu ke setitik kulit tepat di luar totem terkutuk itu. Cahaya hitam mengalir melalui ujung jarum, mengalir perlahan ke dalam kulit di sepanjang titik tusukan jarum. Kulit di titik tusukan jarum itu bersinar hitam, seolah-olah itu adalah tato. Pupil Simu langsung membesar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Rasa sakit yang tajam dan menusuk, seperti api yang membara, menusuk titik tusukan jarum itu. Ia mengerutkan kening, percaya bahwa mengukir totem itu harus dilakukan sekaligus, tanpa jeda. Ia diam-diam melantunkan mantra penenang jiwa, dan rasa sakitnya perlahan mereda. Simu menghela napas lega, ki dan darahnya mengalir sesuai instruksi pada fragmen tulang itu. Tato yang ditinggalkan oleh jarum hitam itu tampak ternutrisi,
warnanya semakin terang dan pekat, memancarkan cahaya hitam samar. Simu merasakan gelombang kegembiraan, lalu menahan napas untuk memusatkan energinya. Menenangkan pikirannya, ia melanjutkan mengukir dadanya dengan tangan. Seiring waktu, tato hitam di dadanya semakin membesar. Perlahan-lahan, seekor ular piton hitam berkepala 3 yang lebih besar terbentuk, menutupi totem kutukan yang asli. Cahaya hitam yang terpancar dari ular piton berkepala 3 yang baru itu perlahan-lahan semakin terang, membentuk lingkaran cahaya hitam yang perlahan meredam cahaya merah menakutkan dari totem kutukan. Sementara itu, roh binatang ular piton berkepala 3 di dalam sangkar hitam telah menyusut drastis. Dulunya seukuran kepala manusia, kini seukuran kepalan tangan. Ekspresinya lesu, dan perlawanannya semakin melemah. Pada saat itu, cahaya merah totem kutukan tiba-tiba menyala lebih terang, dan seekor ular piton berkepala tunggal berwarna merah tua muncul dari dalamnya. Rahangnya yang berdarah terbuka, menghantam keras lingkaran cahaya hitam di sekitarnya. Tubuh Simu gemetar, energi dan darahnya melonjak. Ia buru-buru mengaktifkan teknik kultivasinya untuk menenangkan fluktuasi tersebut. Pada saat yang sama, gerakan tangannya tetap tak tergoyahkan saat jarum hitam panjang terus menembus, dengan cepat menyempurnakan totem ular hitam itu. Seiring pola ular piton berkepala 3 semakin jelas, lingkaran cahaya hitam yang dipancarkannya semakin stabil, tetap kokoh bagai gunung meskipun diserang hantu ular piton merah tua. Dengan suara mendesing, roh ular piton berkepala 3 di dalam sangkar hitam berkelebat, wujudnya menancap di ekor jarum seperti benang yang terurai dari kepompong. Sangkar hitam luar kemudian hancur berkeping-keping. Jarum itu bersinar terang, memancarkan cahaya hitam pekat. Mata Simu berkilat dengan cahaya kemasan. Dengan putaran pergelangan tangannya, jarum hitam panjang itu menembus bagian tengah dadanya. Aliran cahaya hitam yang stabil mengalir dari ujung jarum, mengalir ke tubuh Simu. Dengung, totem ular piton berkepala 3 hitam akhirnya terukir sempurna, dan lingkaran cahaya hitam semakin kuat. Seekor ular piton hitam berkepala 3 pun hidup. Ekspresi Simu sedikit rileks, tetapi pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Saat totem hitam itu terbentuk, ia langsung memancarkan daya hisap yang kuat, melahap energi vitalnya dengan panik. Simu mengerutkan kening saat merasakan energi vitalnya melonjak ke dadanya seperti banjir. Namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Situasi ini sudah terekam di fragmen tulang, ketika totem itu terbentuk, ia perlu menyerap energi vital inangnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengaktifkan teknik penampakan surgawi prajna, melindungi dantiannya. Saat energi vital mengalir masuk, bayangan ular hitam berkepala 3 itu membesar dengan cepat. Tiba-tiba, dengan suara mendesis, seekor ular piton ganas berkepala 3 muncul dan menerkam bayangan ular merah tua itu. Tanpa gentar, ular merah tua itu menerkam. Kedua bayangan ular itu terjerat dan terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, ukuran dan aura ular piton hitam berkepala 3 itu jauh melampaui ular piton merah tua berkepala tunggal. Setelah pertarungan singkat, ular piton berkepala 3 itu menang. Dalam beberapa detik, ular piton berkepala 3 merah tua itu terpaksa mundur. Pada saat itu, hantu ular piton berkepala 3 itu berayun secepat kilat, melilit tubuh ular piton merah tua itu, ketiga kepalanya menggigitnya. Ular piton merah tua itu meronta-ronta mati-matian,
mencoba melawan, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dengan rentetan gigitan yang dahsyat, ular piton berkepala 3 itu mencabik-cabik ular piton merah tua itu. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi bola-bola cahaya merah, yang dilahap ular piton berkepala 3 itu dalam 2 atau 3 gigitan. Totem kutukan di dada Simu tiba-tiba bersinar merah, tetapi dengan cepat menghilang seperti matahari terbenam, akhirnya menghilang sepenuhnya. Hantu ular piton berkepala 3 itu juga berkelebat dan menghilang ke dalam totem di tubuhnya. Simu sangat gembira karenanya, dan ia menghela napas lega, akhirnya terbebas dari kutukan yang selama ini melekat padanya. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Totem ular piton hitam berkepala 3 di dadanya bersinar terang, dan kecepatannya dalam menyerap esensi tiba-tiba meningkat lagi. Jantung Simu berdebar kencang. Sebelum ia sempat tersadar, sebuah pikiran dingin dan ganas tiba-tiba muncul di benaknya. Wajahnya berubah, seolah-olah pikirannya dihantam palu berat, dan pikirannya seperti tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Jantung Simu menegang, dan ia buru-buru mencoba menghentikan energi di tubuhnya agar tidak terus mengalirkan totem sesuai instruksi pendeta tinggi. Teknik rahasia totem sudah hampir setengah jalan. Namun, wajah Simu tak kuasa menahan diri untuk tidak terlihat buruk. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa menghentikan totem itu berlari. Situasinya tampak sedikit berbeda dari yang ia bayangkan. Daya hisap yang dipancarkan totem hitam itu tak menunjukkan tanda-tanda berkurang, dan terus melahap energi di tubuhnya dengan liar. Di saat yang sama, gelombang pikiran dingin dan ganas terus menghantam lautan kesadarannya, tetapi untungnya, kekuatan mentalnya cukup kuat. Dia masih bisa bertahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Simu mengerang dalam hati. Menurut pecahan tulang itu, pada titik ini dalam teknik totem, yang perlu ia lakukan hanyalah menghentikan operasi totem. Dengan menghentikan penyuntikan energi vital, ia dapat melarutkan roh-roh binatang buas yang tersisa yang belum menyatu dengan tubuh. Dengan cara ini, meskipun teknik totem akan gagal, risiko serangan balik dapat dihindari. Menstabilkan totem membutuhkan energi vital yang sangat besar. Oleh karena itu, ia dapat berhenti kapan saja dan perlahan-lahan menyuntikkan lebih banyak energi nanti untuk menyegel roh binatang itu sepenuhnya. Situasi ini seharusnya tidak terjadi. Apakah ada yang salah dengan teknik totem ini? Simu terkejut. Ia segera menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran itu dan memfokuskan pikirannya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Simu dengan tekun berlatih fenomena surgawi, berusaha memperlambat hilangnya energi vital, tetapi sia-sia. Waktu berlalu, dan energi vitalnya perlahan-lahan terkuras. Setelah setengah jam, ketika energi vitalnya akhirnya terkuras, daya melahap totem akhirnya berhenti. Segera setelah itu, gelombang energi, yang bahkan lebih dingin dan lebih kuat dari sebelumnya, menyerbu langsung ke lautan kesadaran di dalam tengkoraknya. Terkejut, Simu merasakan sakit yang tajam di kesadarannya. Ia berteriak dalam hati, "Oh tidak!" dan segera mengaktifkan teknik kondensasi jiwa, memobilisasi energi mentalnya untuk membentuk penghalang mental guna melindungi lautan kesadarannya. Di balik lautan kesadarannya, seekor ular piton berkepala 3, hantu hitam pekat, menyerangnya tanpa henti. Serangan balik. Simu ketakutan, wajahnya pucat pasi. Segel totem itu kini telah mencapai titik yang tak terelakkan.
Roh ular piton berkepala 3 itu mulai melahap jiwanya, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Ia tak punya pilihan selain menekannya sepenuhnya dengan kekuatan mentalnya, mengintegrasikannya ke dalam totem dan mengendalikannya. Namun, terlepas dari kekuatan mentalnya yang luar biasa, menghadapi ular piton berkepala 3 Xiantian tingkat menengah, menekannya bahkan lebih sulit daripada menghindari dilahap. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya, tetapi tampaknya tak ada solusi. Gelombang demi gelombang serangan dingin dan mengerikan menghantam penghalang mentalnya, membuatnya bergetar hebat dan terancam runtuh. Di saat kritis ini, kalung aneh di lehernya tiba-tiba bersinar. Detik berikutnya, sebuah pikiran jahat muncul dan membanjiri pikiran Simu. Wajah Simu berubah drastis, pikiran ini dipenuhi dengan kekerasan, kesombongan, dan haus darah. Dari pikiran Simu, seekor kera abu-abu sebesar gunung, berkepala putih dan berkaki merah, muncul. Wajahnya mengerikan. Melihat penghalang mental Simu akan runtuh, hantu ular piton berkepala 3, dengan kilatan mematikan di matanya, terus menyerang penghalang mental Simu yang sudah runtuh. Pada saat ini, tatapan kera abu-abu itu beralih padanya, lalu meraung, dan tekanan yang luar biasa menyapu. Hantu ular piton berkepala 3 itu membeku, matanya tiba-tiba dipenuhi ketakutan, seolah-olah telah melihat hal yang paling ditakutinya, dan gemetar. Melihat ini, Simu menggertakkan giginya dan merobohkan penghalang mental yang melindungi lautan kesadarannya, melepaskan seluruh energi mentalnya tanpa ragu. Aliran energi spiritual yang besar dan hampir nyata ini menyelimuti jiwa binatang ular piton berkepala 3. Dengan bunyi gedebuk, tubuh ular piton berkepala 3 itu hancur dan tenggelam seperti telur dalam aliran energi spiritual, lalu bergabung ke dalam aliran spiritual dan menjadi bagian dari totem ular hitam di dada Simu. Tatapan ganas melintas di mata kera abu-abu itu, dan ia mengeluarkan raungan keras ke arah langit. Simu merasakan gelombang energi spiritual lain melonjak ke lautan kesadarannya, dan haus darah yang tak terkendali melonjak dari lubuk hatinya, menyebabkan matanya memerah. Pada saat itu, kalung aneh itu berkedip lagi, dan mata kera abu-abu itu berkilat ketakutan. Dengan ratapan, itu lenyap dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Mata Simu memudar, dan ia jatuh ke tanah, keringat bercucuran, dan kekuatannya benar-benar hilang. Bab 179, Ki meninggalkan tubuh. Wajah Simu pucat pasi, dadanya naik turun. Setelah terkesiap panjang, ia perlahan duduk dan menatap dadanya lagi. Totem ular piton berkepala 3 itu masih tampak jelas, siap meledak, tetapi selain cahaya hitam samar yang memancar dari permukaannya, totem itu tampak sangat sunyi. Apakah ini penyegelan yang berhasil? Gumam Simu ragu-ragu, sambil menggelengkan kepalanya yang pusing. Meskipun ia sedikit skeptis, tanda-tanda yang ada saat ini mengonfirmasi deskripsi keberhasilan penyegelan jiwa binatang dalam teknik rahasia totem. Ia tidak menyangka kejadian tak terduga ini akan berubah menjadi berkah tersembunyi, berhasil menyegel jiwa binatang Xiantian tingkat menengah di dalam tubuhnya. Namun, momen terakhir penyegelan itu tidak hanya menguras energi vitalnya secara drastis, tetapi juga hampir menguras kekuatan mentalnya dalam upaya menangkis serangan balik dari jiwa binatang piton berkepala 3. Pemandangan yang begitu mendebarkan membuatnya diliputi rasa takut yang tak kunjung hilang. Oh, ya, bagaimana dengan kera abu-abu tadi? Pikirannya berkecamuk,
Dan tiba-tiba ia teringat kera abu-abu raksasa yang muncul di dunia spiritualnya di saat-saat terakhir. Ia menundukkan kepala, tatapannya langsung tertuju pada kalung di lehernya. Kalung itu telah kembali ke bentuk aslinya, dan terlepas dari penampilannya yang aneh, kalung itu tampak biasa saja. Pada saat itu, Simo merasa kepalanya tiba-tiba tenggelam, gelombang pusing melandanya. Ia menggelengkan kepala, mengesampingkan keraguannya untuk sementara, dan mengumpulkan sisa kekuatan magisnya untuk menghentikan formasi totem di sekitarnya. Ia berjalan terlatih-tatih ke samping, duduk bersila, dan mulai memulihkan diri. Waktu terus berjalan, dan Simo duduk di sana selama 2 hari penuh. Pada hari ketiga, ketika ia membuka mata lagi, ki dan mananya telah kembali normal sepenuhnya. Ia berdiri, tatapannya tertuju pada pola totem di dadanya, dan alisnya terangkat. Ia samar-samar bisa merasakan energi dingin yang berputar perlahan di lokasi totem itu. Energi ini sangat mirip dengan ki sejati, tetapi memiliki kelincahan yang lebih besar, seolah-olah memiliki kehidupan. Wajah Simo membeku. Kemudian pikirannya tersentuh oleh energi ini. Dengan dentuman keras, rasa sakit yang tajam menjalar ke lautan kesadarannya, seolah-olah ada sesuatu yang menerobos. Bersamaan dengan itu, energi dingin mengalir ke meridiannya, langsung terbagi menjadi aliran-aliran yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ah! Simo tak kuasa menahan diri untuk berteriak saat rasa sakit yang tajam dan merobek menjalar ke seluruh tubuhnya. Anehnya, bercak-bercak sisik hitam muncul di kulitnya, memanjang di lengan dan tubuhnya. Dalam sekejap, ia tampak terbalut baju zirah yang terbuat dari sisik hitam. Simo mengepalkan tinjunya. Kekuatan ledakan melonjak di sekujur tubuhnya, kekuatannya setelah transformasi beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Selain kekuatannya, kelima inderanya pun meningkat. Hidungnya dapat mendeteksi lusinan bau, aroma yang sebelumnya sama sekali tak ia sadari. Pendengarannya juga meningkat pesat, memungkinkannya untuk samar-samar mendengar suara dari luar melalui dinding. Simo langsung bersukacita. Ia tak menyangka totem ular piton ganas berkepala 3 itu akan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Meskipun belum mengalaminya sendiri, ia dapat dengan jelas merasakan kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Simo mengepalkan tinjunya dan melambaikannya di udara, melampiaskan kegembiraannya. Namun pada saat itu, dengan suara mendesing, sebuah bola energi hitam meledak dari tinjunya, menghantam dinding. Boom! Dinding bergetar hebat, sebuah lubang besar meledak, dan retakan muncul di sekitarnya. Ki meninggalkan tubuh. Simo membeku, menatap kosong ke arah tinjunya. Sesaat kemudian, matanya berkilat, dan ia kembali meninju. Wus! Sebuah bola energi hitam, yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, muncul dan menghantam dinding seperti meteor, menciptakan dentuman keras dan lubang besar lainnya. Simo tertegun selama beberapa tarikan napas sebelum tertawa terbahak-bahak. Setelah transformasinya, kekuatannya telah mencapai alam Xiantian, memungkinkannya mengaktifkan Ki untuk menyerang dari luar tubuhnya. Di keluarga Jin di Fengcheng, Bibi Zen pernah menyinggung konsep prajurit bawaan, yang perlu mengembangkan istana Ki di dalam tubuh mereka untuk memelihara Ki sejati bawaan dan membiarkannya keluar, sehingga mereka dapat menyerang musuh dari jarak jauh. Namun, sistem kultivasi barbar berbeda dengan prajurit manusia,
yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan jiwa binatang yang tersegel di dalam totem untuk meningkatkan kultivasi mereka. Energi dingin di dalam totem dadanya kemungkinan setara dengan istana ki prajurit bawaan, meskipun baru dapat dimanfaatkan sepenuhnya setelah berubah menjadi binatang. Karena ia beruntung telah berhasil menyegel jiwa binatang piton berkepala 3 yang beratribusi yin, mengaktifkan kekuatan totem secara alami akan memungkinkannya melancarkan serangan beratribusi yin yang setara dengan kekuatan seorang kultivator bawaan tingkat menengah. Pada saat ini, Simu tiba-tiba menyadari sesuatu, menahan kegembiraannya, dan menutup matanya untuk fokus ke dalam. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah, dan sedikit rasa gelisah menyelimuti dirinya. Di dalam lautan kesadarannya, jiwa ular piton hitam berkepala 3 yang ganas melayang linglung, terus-menerus menyerap energi spiritualnya dan samar-samar tampak menyatu dengan jiwanya. Pikiran Simu tergerak, dan jiwa ular piton berkepala 3 di lautan kesadarannya langsung berubah menjadi bola cahaya hitam. Saat energi dari seluruh tubuhnya mengalir kembali secara bersamaan, energi itu sekali lagi membentuk bola energi dingin, perlahan berputar di sekitar dadanya. Transformasinya lenyap, sisiknya dengan cepat terkelupas, dan tubuhnya kembali ke bentuk aslinya. Dahinya berkerut, ekspresinya berubah, saat ia mengingat apa yang ia dengar dari Mintu tentang prajurit totem. Sementara rahasia totem barbar sangat meningkatkan kekuatan, prajurit totem barbar dilarang mempertahankan kekuatan totem mereka untuk waktu yang lama, agar jiwa binatang tidak terbangun, yang berpotensi mengubah inang menjadi tuan, dan selamanya menjebak inang dalam keadaan buas. Seiring jiwa binatang mereka meningkat, prajurit totem pada umumnya secara bertahap mengolah dan meningkatkan kekuatan mental mereka, terus beradaptasi dan menyelaraskan diri dengan jiwa binatang. Hal ini memungkinkan mereka mempertahankan wujud binatang mereka selama kurang lebih setengah jam setiap hari. Namun, Simu kini telah menyegel jiwa binatang dengan kekuatan Siantian tingkat menengah hampir seketika. Meskipun kekuatan mentalnya luar biasa, itu masih jauh dari mencapai Siantian tingkat menengah, dan ia tidak mampu menahan jiwa binatang itu terlalu lama. Ia memperkirakan bahwa ia tidak dapat mempertahankan transformasi binatangnya lebih dari sebatang dupa setiap hari, jika tidak, itu akan sangat berisiko. Namun, seiring meningkatnya kekuatan mentalnya, durasinya akan meningkat secara bertahap. Bagaimanapun, ia kini telah menjadi prajurit totem Siantian tingkat menengah, yang mampu mempertahankan diri dari para Siantian yang kuat. Tentu saja, baik bangsa barbar maupun manusia tidak dalam posisi untuk mengungkapkan hal ini. 3 hari kemudian, sesosok hitam melesat menembus lembah tak berpenghuni di dekat Gunung Baima. Dengan sentuhan ringan di tanah, sosok itu melayang beberapa kaki, seolah tanpa bobot. Kecepatannya semakin cepat, meninggalkan jejak bayangan. Gelombang udara bergulung di sekitarnya. Sosok itu tiba-tiba berhenti, seolah terpaku di tempat. Transisi dari gerakan ekstrim ke keheningan ekstrim menciptakan rasa disorientasi. Sosok itu tak lain adalah Simu. Ia telah mengaktifkan transformasi totemnya, tubuhnya tertutup sisik hitam pekat. Tatapannya dingin. Ia menatap batu besar seukuran rumah di depan. Dengan satu langkah, ia langsung melesat ke atas dan melancarkan pukulan dahsyat. Bola energi hitam seukuran kepalan tangan lenyap ke dalam batu besar. Dengan suara bang yang menggema, batu besar itu hancur berkeping-keping, berhamburan ke segala arah.
Pecahan-pecahannya hancur berkeping-keping. Aku hampir menguasai penggunaan kekuatan totem. Waktunya pergi, pikirnya, lalu menarik kembali transformasinya. Ia telah tinggal di sini selama beberapa hari terakhir, terus-menerus merenungkan teknik-teknik untuk menggunakan kekuatan totem, dan kini ia hampir menguasainya. Ia melesat dan menuju Gunung Baima. Di sebuah aula di suatu tempat di Gunung Baima, terdengar suara, bang, yang keras dan sepotong hiasan giok putih terlempar ke tanah dan pecah. Ubin lantai juga retak beberapa kali. Wajah pendeta ular ganas Yihe pucat pasi. Ia mondar-mandir di aula, langkah kakinya menimbulkan suara keras. Di luar aula, beberapa anggota suku ular ganas berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Melihat pendeta Yihe begitu marah, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, rambut mereka berdiri, dan mereka tidak berani masuk. Kenapa? Kenapa orang itu belum mati? Pendeta Yihe berjalan mondar-mandir beberapa langkah dan akhirnya berhenti, bergumam pada dirinya sendiri. Teknik totem suku ular api yang ia berikan kepada Simu tidak cacat. Hanya saja teknik yang terkandung dalam pecahan tulang itu telah disempurnakan oleh para pendeta suku ular api dari generasi ke generasi. Bagi orang barbar biasa, teknik itu tidak menimbulkan masalah berarti dan menawarkan keuntungan yang cukup besar. Dengan persiapan yang tepat, menyuntikkan sejumlah besar energi vital ke dalam proses penyegelan jiwa binatang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Namun, kekurangannya adalah proses penyegelan tidak dapat dihentikan di tengah proses. Ini berarti, bahkan jika Simu belajar cara melepaskan segel dengan menghentikan teknik di tengah proses penyegelan, ia akan dipaksa untuk melanjutkan tanpa bisa berhenti. Ia kemudian pasti akan dilahap oleh jiwa binatang siantian tingkat menengah, yang akhirnya membuatnya gila dan sekarat. Sepertinya dia terlibat, kata pendeta Yihe, wajahnya berubah saat sebuah pikiran muncul. Ia menggertakkan gigi. Orang-orang di luar aula mendengar langkah kaki berhenti di dalam dan perlahan mengangkat kepala, bertukar pandang beberapa kali, meskipun tidak ada yang berani masuk. Seseorang, suara tenang pendeta Yihe tiba-tiba terdengar. Seorang barbar parubaya yang tinggi dan kurus mendengar suara itu dan bergegas masuk. Ia melirik Yihe sebelum segera menundukkan kepalanya. Pendeta Yihe, apa yang kau inginkan? Wajah pendeta Yihe tampak tenang saat ini, matanya menatap kehampaan di depannya, dan ia terdiam beberapa saat. Pria barbar parubaya yang kurus dan tinggi itu tidak berani mengganggunya, dan hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, hingga pria barbar parubaya yang kurus dan tinggi itu perlahan merasakan nyeri di pinggang dan punggungnya. Kemudian, pendeta Yihe perlahan berdiri dan mengeluarkan sebuah piring giok seukuran telapak tangan dari tangannya. Ada beberapa pola aneh terukir di atasnya, dan piring itu bersinar dengan cahaya hitam redup. Pendeta Yihe menyentuh piring giok itu dengan agak enggan, dan sesaat kemudian matanya kembali tenang, dan ia menyerahkan piring giok itu kepada pria barbar parubaya yang kurus dan tinggi itu. Berikan ini kepada Tuan Zaku, dan sampaikan beberapa patah kata untukku, kata pendeta Yihe perlahan. Sesaat kemudian, pria barbar paruh baya yang kurus dan tinggi itu dengan cepat berjalan keluar dari aula dan berjalan menuju kejauhan. Di aula, pendeta Yihe menatap langit di luar aula, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Setengah hari kemudian,
Sesosok hijau meninggalkan istana salju suci dan terbang ke kejauhan. Kecepatannya begitu cepat sehingga tampak seperti meteor hijau. Ia menghilang ke angkasa luas dalam beberapa tarikan napas. Bab 180 melahap. Di alam mayat hidup, langit selalu suram, angin dingin menderu, dan teriakan mengerikan bergema. Meskipun alam ini adalah dunia yang mati, jauh dari sepenuhnya sunyi. Pertempuran terus terjadi di sini. Di bawah gunung yang sangat besar, dua pasukan mayat hidup yang cukup besar bertempur, masing-masing berjumlah lebih dari 100. Tak jauh dari sana, terbentang kolam air gelap seluas 1 hektar, berkilauan samar di bawah pantulan 11 bulan berwarna merah darah di langit. Tersebar di sekitar kolam adalah tumpukan kerangka dengan berbagai ukuran, jumlah yang signifikan terlihat jelas, menunjukkan pertempuran telah berlangsung selama beberapa waktu. Salah satu dari kedua belah pihak sebagian besar adalah kerangka, dipimpin oleh sosok ramping berbalut baju besi tulang dan menghunus pisau tulang putih besar. Api jiwanya memancarkan warna cian tua, dengan kilau biru samar terlihat di dalamnya. Itu adalah Yan Luo. Di tengah pasukan Yan Luo terdapat sejumlah kerangka hewan, harimau tulang, ular tulang, dan kala jengking tulang. Makhluk-makhluk mayat hidup yang mengerikan ini membentuk garis pertahanan di sekitar kolam air gelap, menahan gempuran pasukan Yan Luo. Yan Luo memimpin serangan, tubuhnya lentur dan lincah. Cahaya putih samar terpancar dari pisau tulang di tangannya. Dengan kilatan pedang, musuh terbelah dua. Ia tak berdaya. Api jiwa di matanya tampak lebih hidup dari sebelumnya, tak lagi hampa, melainkan berkilauan. Tatapannya tajam ke kolam air gelap di depannya. Raung! Dengan embusan angin, seekor harimau tulang raksasa, lebih dari 3 meter panjangnya, menerkam. Matanya bersinar dengan api jiwa berwarna biru kehijauan. Tubuhnya tanpa daging, hanya tulang-tulang putih yang mengerikan. Namun, aura yang dipancarkannya menyaingi aura harimau sungguhan. Harimau tulang raksasa itu tampak memegang posisi tinggi di antara pasukan lawan. Melihat pasukannya terbunuh satu demi satu di tangan Yan Luo, ia meraung marah dan menerkam, cakar tulangnya yang ganas menebas ke arah kepala Yan Luo. Yan Luo bahkan tidak melirik harimau tulang, menusukkan pisau tulang raksasa di tangannya. Dalam sekejap, pisau itu berubah menjadi 4 atau 5 bayangan bilah yang padat. Seandainya Simu ada di sana, ia pasti akan terkejut mengetahui bahwa inilah awal dari teknik pedang kecepatan angin andalannya. Dengan sekejap, salah satu kaki depan harimau tulang ditelan oleh cahaya bilah pisau, langsung hancur berkeping-keping. Sosok Yan Luo kabur, lalu, dengan jejak bayangan, muncul di belakang harimau tulang, melancarkan pukulan lain dengan pukulan backhandnya. Kepala harimau tulang yang besar terlepas dan jatuh ke tanah. Tubuhnya yang besar bergoyang 2 kali sebelum ambruk, tak bergerak. Yan Luo berguling, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan membuka mulut untuk menghirup. Kekuatan hisap tak terlihat terpancar dari mulutnya, dan api jiwa setiap makhluk mayat hidup yang terbunuh dalam radius beberapa kaki terbang keluar dari tubuh mereka, menyatu menuju Yan Luo dan ditelan utuh. Api jiwa di mata Yan Luo sedikit berdenyut, kecerahannya meningkat lagi. Tiba-tiba, gelombang tekanan memancar dari tubuhnya. Kerangka-kerangka mengerikan dari legiun musuh di depannya menatap Yan Luo, masing-masing terkagum. Mereka mundur. Yan Luo melesat maju, tatapannya tertuju pada genangan air gelap. Menggunakan Yan Luo sebagai ujung pedangnya,
ia dengan cepat membelah legiun musuh menjadi dua. Awalnya seimbang, legiun Yan Luo langsung unggul. Dengan kilatan cahaya putih, Yan Luo membunuh seekor elang tulang yang menyerang dari udara, akhirnya mencapai genangan air gelap. Yan Luo menatap genangan di depannya, memancarkan cahaya redup berwarna darah. Api jiwa di matanya tiba-tiba menyala, mengabaikan pertempuran di belakangnya. Ia tiba-tiba bangkit dari tanah dan melompat ke genangan air gelap. Pada saat itu, permukaan genangan air gelap tiba-tiba bergejolak, dan bayangan putih tebal muncul dari air. Bayangan itu melesat ke arah Yan Luo seperti kilat. Mata Yan Luo berkilat api jiwa, tetapi tanpa sedikit pun panik, ia mengayunkan pisau tulangnya, menghantam bayangan putih itu. Dengan suara dentuman keras, Yan Luo terpental dan mendarat di tepi pantai. Gemuruh, kolam air gelap bergolak. Seekor buaya kerangka putih raksasa perlahan muncul dari air. Buaya kerangka ini panjangnya sekitar 4 atau 5 kaki, kira-kira sama tingginya dengan Yan Luo. Kerangkanya tebal dan kokoh, memancarkan kilau kristal yang berkilauan, membuatnya tampak tak terhancurkan. Ekor buaya itu, yang panjangnya hampir 2 kaki, baru saja mencambuk Yan Luo, berkedip lembut dan tampak sangat lincah. Dua bola api jiwa berwarna cian tua bersinar dari matanya, diwarnai dengan semburat biru yang mencolok. Dibandingkan dengan api jiwa Yan Luo, yang hanya mengandung sedikit warna biru, api jiwa buaya itu jauh lebih kuat, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Saat buaya itu muncul, kerangka-kerangka harimau tulang, ular tulang, dan binatang buas lainnya di sekitarnya membungkuk dan mengangguk ke arahnya. Jelas bahwa pemimpin pasukan ini adalah buaya raksasa di hadapan mereka. Buaya itu menatap kerangka itu, yang puluhan kali lebih kecil darinya. Api jiwanya menyala sesaat, tetapi ia tidak langsung menyerang. Kecerdasannya memang belum terlalu tinggi, tetapi instingnya mengatakan bahwa kerangka ini tidak selemah kelihatannya. Yan Luo menatap makhluk mayat hidup itu, yang kini jauh lebih besar darinya, dan tiba-tiba matanya menyala, memancarkan aura yang kuat. Kedua aura itu saling bertabrakan, mengirimkan kilatan petir tipis yang muncul di kehampaan di sekitarnya. Makhluk mayat hidup yang lebih lemah di dekatnya terpental, jatuh dan merangkak pergi, tak peduli untuk bertarung satu sama lain. Pada saat itu, Yan Luo melangkah maju dan menyerang buaya tulang itu. Kemarahan berkilat di mata buaya itu, dan ia membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris taring putih besar seperti pedang, saat menggigit Yan Luo. Dilihat dari situasinya, jika Yan Luo digigit, ia akan berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba, sosok Yan Luo melintas, dan ia menghilang dari posisinya, meninggalkan gigitan buaya tulang itu kosong. Sesosok melintas di atas kepala, dan Yan Luo muncul seperti hantu. Dengan ayunan pisau tulang di tangannya yang tiba-tiba, cahaya sabit menebas tulang tebal di atas kepala buaya. Kerak, kerak, permukaan tulang berderak dengan suara menggelegar, mengembang dengan cepat sebelum hancur berkeping-keping. Buaya itu meraung memekakkan telinga, matanya berkilau seperti api Will-O, The Wisp, jelas dipenuhi amarah. Dengan siulan tajam, ia menerjang Yan Luo, melesat di depannya. Api jiwa Yan Luo menyala, dan ia mengayunkan pisaunya ke arah ekor buaya. Tanpa sedetik pun, ujung pisau itu mengenai sisi ekor tulang tebal itu, membuatnya terpelanting ke samping dan meluncur melewatinya. Yan Luo menerima kekuatan dari ujung pisau,
melengkung sedikit dan melompat ke atas. Di udara, ia menggenggam bilah pisau dengan kedua tangan, mengumpulkan kekuatan di dalam tubuhnya. Kemudian, dengan tebasan tiba-tiba yang kuat, kilatan cahaya pedang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menghantam tulang tebal lain di atas kepala buaya tengkorak. Dengan suara dentuman, tulang ini juga patah. Dengan kedua tulang terputus, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di kepala buaya tengkorak. Melalui lubang itu, api jiwa berwarna hijau tua seukuran kepala manusia dapat terlihat jelas di dalam tengkorak, memancarkan gelombang energi jiwa yang kuat. Yan Luo terguling-guling di udara, mendarat dengan mantap di tepian tak jauh darinya. Ia menatap api jiwa yang besar di dalam tengkorak buaya di depannya, matanya berkilat-kilat penuh keserakahan. Rasa takut yang telah lama hilang mengelora dalam diri buaya itu, tetapi dengan cepat diliputi amarah. Ia memutar tubuhnya dengan liar, ekornya terayun lincah, dan sekali lagi melancarkan rentetan pukulan ke arah Yan Luo. Pada saat yang sama, ia mengayunkan kepalanya, menggigit Yan Luo. Kilatan api jiwa berkelebat di mata Yan Luo. Menghadapi serangan ekor dan rahangnya, Yan Luo tidak langsung menghindar atau melawan. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya, dan kekuatan hisap hitam terpancar dari bibirnya, bekerja melalui udara pada api jiwa buaya itu. Api jiwa berwarna biru tua, seukuran kepala manusia, di dalam tengkorak buaya itu bergetar hebat seolah disambar angin kencang. Buaya itu membeku sesaat. Memanfaatkan momen singkat ini, Yan Luo melesat, meninggalkan jejak bayangan saat ia tiba-tiba menyelinap melalui lubang di tengkorak buaya. Tubuh buaya itu bergetar hebat, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuhnya yang besar langsung jatuh ke tanah, ekor dan cakarnya menyambar liar, menghantam tanah di dekatnya, menciptakan kawah-kawah besar. Buaya itu berguling dua kali sebelum tubuhnya yang besar jatuh ke genangan air gelap, tenggelam dalam cipratan air yang deras, dan segera menghilang dari pandangan. Dua legiun mayat hidup di tepi pantai, tanpa pemimpin, kehilangan nyawa mereka untuk sementara waktu. Namun, mereka segera mengingat tanggung jawab masing-masing dan kembali bertempur. Hasil pertempuran perlahan-lahan menjadi jelas. Legiun buaya telah terbunuh oleh serangan awal Yan Luo, dengan beberapa sosok kuat terbunuh, dan perlahan-lahan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Legiun kerangka Yan Luo bertarung dengan keberanian yang semakin meningkat. Pertempuran berkecamuk selama hampir setengah jam, yang akhirnya menyebabkan kekalahan mereka. Sebagian besar legiun buaya terbunuh, sementara beberapa yang tersisa melarikan diri. Pasukan kerangka itu tidak mengejar, masing-masing menatap ke arah kolam air gelap. Pada saat itu, air gelap itu tiba-tiba bergolak, dan sesosok raksasa muncul. Itu tak lain adalah buaya tulang raksasa yang tadi. Namun, rongga matanya kosong, tak lagi berkilauan dengan secercah api jiwa. Di dasar kolam air gelap, Yan Luo berdiri diam, menggenggam bola api jiwa cian gelap seukuran kepala manusia. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Yan Luo membuka mulutnya dan menelan api jiwa buaya tulang itu, menyatu dengan api jiwanya sendiri. Api jiwa cian gelap di rongga matanya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat dan mulai berdetak kencang, seperti jantung yang berdetak kencang. Di dalam api jiwa cian gelap itu, muncul cahaya biru yang semakin membesar. Tiba-tiba, api jiwa Yan Luo mengerut, dan gelombang kekuatan jiwa meletus,
mengubah warnanya dari cian gelap menjadi biru muda. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak dari api jiwa biru itu, mengalir deras ke seluruh tubuh Yan Luo. Tubuh Yan Luo langsung dipenuhi kekuatan dahsyat, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kekuatan jiwanya ke langit dan meraung panjang tanpa suara. Gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat memancar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Gelombang muncul di permukaan kolam, membentuk pusaran raksasa berdiameter lebih dari 3 meter. Kehampaan bergetar dan berdengung. Api jiwa di mata pasukan kerangka di dekatnya melonjak, dan mereka jatuh tersungkur ke tanah. Beberapa yang api jiwanya lemah langsung hancur berkeping-keping dan hancur total.